Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan pembahasan kali ini mengenai akuntabilitas pada sektor publik. Yuk simak penjelasannya. Kali ini ada contoh kasus yakni opini WTP, tetapi masih ada masalah pada akuntabilitasnya. Nah, jika laporan keuangan sudah WTP, mengapa praktik pengelolaan anggaran masih bermasalah? Beberapa pemerintah daerah di Indonesia memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangannya. Namun, di saat yang sama, BPK tetap menemukan permasalahan serius seperti keterlambatan proyek infrastruktur, belanja tidak tepat sasaran, aset daerah yang tidak jelas keberadaannya di mana, serta program sosial yang tidak berdampak signifikan bagi masyarakat. Masalahnya, laporan keuangan hanya menjawab apakah pencatatan benar, bukan apakah uang rakyat benar-benar dimanfaatkan. Hubungan akuntabilitas laporan keuangan dan tata kelola ini, yakni hanya laporan keuangan hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi atau SAP. Kemudian akuntabilitas sektor publik ini lebih luas, yakni mencakup kejujuran, transparansi, kinerja, dan manfaat bagi publik, serta tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Juga menuntut transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta partisipasi publik. Berarti, apakah laporan keuangan saja sudah cukup? Jawabannya pasti belum cukup, karena laporan keuangan pemerintah ini hanya menyajikan informasi posisi keuangan dan realisasi anggaran, tetapi tidak menjelaskan apakah program yang dijalankan ini berhasil, kemudian apakah anggaran berdampak pada kesejahteraan publik, dan apakah kebijakan publik ini sudah tepat sasaran. Begini contoh nyatanya, belanja modal dicatat benar, otomatis WTP atau wajar tanpa pengecualian. Namun, jalan cepat rusak, berarti masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Hal ini berarti secara akuntansinya sudah benar, namun secara akuntabilitas publik belum terpenuhi. Jadi, kriteria akuntabilitas yang efektif seperti apa? Menurut teori sektor publik, akuntabilitas efektif harus mencakup akuntabilitas keuangan, yakni sudah dicapai lewat laporan keuangan. Kemudian akuntabilitas kinerja, nah ini sering lemah. Kemudian akuntabilitas program, dampaknya jarang sekali diukur. Dan yang terakhir ada akuntabilitas sosial. Nah, partisipasi publik ini masih rendah. Dalam praktiknya di Indonesia, fokus masih dominan pada kepatuhan administratif, jadi yang penting patuh. Evaluasi kinerja dan dampak sosialnya masih belum optimal. Untuk menjawab keterbatasan laporan keuangan, pemerintah ini dapat melakukan sistem pelaporan kinerja terintegrasi dengan menghubungkan antara anggaran, output, dan outcome-nya. Contohnya, setiap anggaran proyek wajib menampilkan indikator manfaat publik. Kemudian pemanfaatan big data. Nah, dengan big data ini bisa menggabungkan data keuangan, kependudukan, kemiskinan, serta infrastrukturnya. Nah, pemanfaatan big data ini membantu analisis apakah belanjanya benar-benar tepat sasaran atau tidak. Kemudian ada artificial intelligence atau AI. Seiring berkembangnya teknologi, AI ini dapat mendeteksi pola belanja yang tidak wajar, kemudian bisa memprediksi risiko penyimpangan anggaran, dan early warning system bagi auditor dan pengawas internal. Dan yang terakhir bisa dengan sistem pelaporan real time dan transparan. Nah, bisa membuat dashboard publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, hal ini bisa meningkatkan sosial akuntabilitasnya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi.